괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asmara Utama dari kelas 11 Akuntansi, Keuangan dan Lembaga. Di sini saya mendapatkan tugas video pada mata pelajaran PALIP. Ada 4 poin utama yang akan saya bahas di video kali ini. Yang pertama adalah pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap laporan keuangan daerah. Apa sih standar akuntansi pemerintah itu? Standar akuntansi pemerintah atau SAP adalah aturan atau ketentuan bagaimana pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan posisi keuangan dilakukan. SAP biasanya berisi tentang prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Nah, berikut adalah pengaruh utama SAP terhadap laporan keuangan daerah. Yang pertama, itu ada konsisten dan comparability. Dengan menggunakan SAP, laporan antar daerah atau periode bisa dibandingkan karena menggunakan basis dan klasifikasi yang sama. Yang kedua, ada transparansi dan akuntabilitas. SAP menentukan informasi apa yang harus digunakan sehingga publik, DPRD, dan BPK bisa mengevaluasi penggunaan anggaran. Ketiga, pengakuan aset dan liabilitas. Contohnya, aset tetap seperti gedung atau jalan harus dicatat, disusutkan menurut aturan. Kewajiban jangka panjang ini harus diakui sesuai kriteria. Ini mengubah penampakan posisi keuangan. Keempat, ada basis akuntansi. SAP mendorong akrual pada banyak aspek ketimbang cash basis. Ini membuktikan beban atau pendapatan yang sebenarnya terjadi walau kas belum masuk atau keluar. Kelima, ada pengungkapan. CALK atau catatan atas laporan keuangan wajib menjelaskan kebijakan komitmen, akuntansi, dan piutang pajak. Yang terakhir, ada dampak audit dan pengendalian. Penerapan SAP dalam membuat laporan keuangan lebih mudah diaudit dan mencegah manipulasi anggaran. Poin yang kedua adalah perbedaan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor bisnis. Apa sih perbedaan dari kedua sektor tersebut? Kedua sektor tersebut dapat dibedakan dari beberapa aspek, seperti tujuan. Nah, untuk sektor publik biasanya mengarah kepada akuntabilitas penggunaan dana publik, pengukuran kinerja pelayanan publik, dan kepatuhan terhadap anggaran atau aturan. Sedangkan untuk sektor bisnis biasa pengakuan profitabilitas dan posisi keuangan untuk mengambil keputusan investor. Aspek yang kedua adalah sumber dana. Sumber dana sektor publik biasanya berasal dari dana publik seperti pajak, utang pemerintah, dan pendapatan negara lainnya. Sedangkan untuk sektor bisnis biasanya berasal dari modal pemilik atau investor, pinjaman, dan hasil penjualan produk atau jasa. Standar akuntansi. Sektor publik menggunakan SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah, sedangkan untuk sektor bisnis menggunakan SAK atau Standar Akuntansi Keuangan. Pengguna laporan. Publik biasanya melaporkan kepada masyarakat, lembaga legislatif, pemerintah atasan, dan badan audit atau BPK. Sedangkan bisnis biasanya kepada investor, kreditor, manajemen, analis keuangan, dan otoritas pajak. Dasar akuntansi. Pada sektor publik biasa dapat menggunakan basis kas menuju akrual atau akrual penuh. Dan sektor bisnis biasa menggunakan basis akrual penuh. Fokus pelaporan. Pada sektor publik biasa terfokus kepada kepatuhan terhadap anggaran dan peraturan perundang-undangan.
Sementara sektor bisnis biasa terfokus kepada kinerja keuangan, laba atau rugi, posisi keuangan, dan arus kas. Nah, singkatnya, sektor publik itu menjelaskan tentang pengelolaan dan melaporkan bagaimana uang rakyat digunakan. Sementara sektor bisnis tentang pengukuran atau melaporkan kinerja keuangan untuk menghasilkan keuntungan. Nah, poin yang ketiga itu adalah jenis-jenis laporan keuangan pemerintah. Ada 7 jenis laporan keuangan pemerintah, yaitu yang pertama adalah laporan realisasi anggaran atau LRA. Biasanya menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah selama satu periode pelaporan. Yang kedua ada laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL. Biasanya menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan jumlah saldo anggaran lebih atau SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang ketiga ada neraca. Biasanya menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pemerintah pada tanggal tertentu secara terstruktur. Yang selanjutnya ada laporan operasional. Biasanya menyajikan pendapatan laporan operasional, beban, dan surplus atau defisit operasional berdasarkan basis akrual. Selanjutnya ada laporan arus kas atau LAK. Biasanya menampilkan arus kas menuju. Selanjutnya ada laporan arus kas. Biasanya menampilkan arus kas masuk dan keluar dari 4 aktivitas, seperti aktivitas operasi, aktivitas investasi, pembiayaan, dan non-anggaran. Selanjutnya, ada laporan perubahan ekuitas atau LPE. Biasanya menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas bersih selama periode pelaporan. Yang terakhir, ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Biasanya memberikan informasi tambahan dan penjelasan yang mendalam yang tidak disajikan secara memadai dalam laporan utama. Poin yang terakhir adalah sistematis penggunaan dana APBD. Sistematis APBD itu seperti alur hidup anggaran. Berikut adalah sistematis APBD. Yang pertama, ada perencanaan dan penganggaran. Tahap di mana kebutuhan diidentifikasi dan dianggarkan. Kedua, pelaksanaan anggaran. Setelah peraturan daerah tentang APBD disahkan, dana mulai dapat digunakan. Selanjutnya, ada penatausahaan dan pelaporan. Selama dan setelah pelaksanaan, semua transaksi harus dicatat dan dilaporkan. Yang terakhir ada pengawasan dan pertanggungjawaban. Tahap akhir untuk memastikan dana digunakan sesuai aturan yang sudah diidentifikasi dan dilaksanakan. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!